البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ada titipan pertanyaan, apakah hukum menggunakan peci atau imamah di dalam sholat? Apakah ada perintah di dalam sholat harus mengenakan peci? Terkait permasalahan yang ditanyakan ikhwan, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid." Wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian di setiap kalian mau menunaikan salat. Ketika mau ke masjid, disebutkan inda kulli masjid. Ini isyarat juga bahwasanya bagi para lelaki ya salat mereka ditunaikannya di masjid. Pada ayat ini para ulama menegaskan bahwasanya bagi siapa saja yang hendak menunaikan salat untuk mengambil zinah, mengambil zinahnya, mengambil perhiasannya untuk dia berhias ketika mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan di antara zinah kaum muslimin para lelaki yang ini merupakan adah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, para imam adalah dengan menutup kepala mereka. Baik, dengan menutup kepala. Dan ada kalimat yang bagus dari Syekh Albani rahimahullahu taala, akhwan, terkait masalah ini ketika beliau ditanya ma hukmu salatir rajuli maksyufar ra's, apa hukum salat seseorang dalam keadaan kepalanya terbuka, tidak ada penutup, tidak pakai kopiah atau peci atau imamah. Maka kata beliau, alladzi a'taqiduhu al-karahah, yang aku yakini bahwasanya itu hukumnya makruh, menunjukkan salatnya sah, karena itu bukan aurat yang harus ditutup, ya kan? Tapi itu adalah pada kadar kesempurnaan saja. Seandainya seorang salat dalam keadaan kepalanya tidak memakai tutup kepala, salatnya sah. Cuman dia menyelisihi sesuatu yang utama. Dikarenakan beberapa hal. Yang pertama berdasarkan keumuman ayat khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dan jelas akhwan, menutup kepala dengan hal-hal yang merupakan syiar kaum muslimin itu sesuatu yang zahir, sesuatu yang jelas syiar kaum muslimin ketika mereka beribadah ya dengan menutup kepala mereka. Dan masing-masing negeri bermacam-macam. Antara negeri Saudiyah dengan negeri Yaman, Mesir, kemudian Jazair dan yang lainnya, juga di negeri kita masing-masing penutup kepalanya bermacam-macam. Tayyib, bermacam-macam dan memiliki ciri khas masing-masing. Tayyib, dan perkaranya wasi' dalam masalah tersebut, perkaranya luas. Tapi intinya seorang untuk apa? Untuk mengambil zinahnya dengan apa? Dengan hal yang memang menjadi ciri khas kaum muslimin ini. Kata beliau, li'anna kashfar ra'si huwa aidan minal adati wat taqalidi latil tasarrabat ila biladil muslimin. Karena membuka kepala tanpa menggunakan penutup, akhwan, itu juga merupakan adat, kebiasaan yang terserap ke negeri-negeri kaum muslimin bisa babi mumarasatil kafirin, disebabkan karena apa? Karena bersinggungan yang banyak dengan orang-orang kafir. Bisa babi mumarasatil kafirin laha fi biladina, karena orang-orang kafir itu di negeri-negeri kita
ya menunjukkan hal tersebut. Mereka datang pergi dengan apa? Dengan tanpa menutup kepala. Bahkan di cara-cara ibadah mereka, ya mereka memang tidak ada pakai penutup kepala. Yang penting disisir halus, pakai jas, pakai celana, kemudian apa? Ke gereja. Enggak ada penutup kepala kan orang kalau ke gereja. Naam. Taib. Wahum adza'u 'adatahum wa taqalidahum fiha, dan mereka menyebarluaskan kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat mereka di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin banyak kemudian terpengaruh dengan hal tersebut dan meninggalkan sesuatu yang menjadi syiar zahir semenjak dahulu, yang merupakan syiar kaum muslimin. Maka dinasihatkan untuk menjaga hal ini, walaupun salatnya sah. Dan memang kita tidak mendapati nas perintah yang sharih. Kalau kalian salat maka pakailah imamah, kalau kalian salat maka pakailah qalansuah, tidak ada. Tapi berdasarkan keumuman ayat tadi, karena itu adalah zinah, sebagai penyempurna. Sehingga ketika tidak mendapatinya, ya salat saja sesuai dengan kondisinya dan salatnya sah. Ada beberapa riwayat yang khusus, ikhwan, diriwayatkan tentang keutamaan salat memakai imamah, berlipat-lipat ganda pahalanya dibandingkan tanpa imamah, maka semuanya tidak ada yang sahih. Di antaranya hadis Ibnu Umar secara marfu', salatun bi imamatin ta'dilu sab'ina salatan bila imamah. Salat dengan memakai imamah itu menyamai 70 kali salat tanpa imamah. Taib. Bahkan dalam riwayat Anas bi asyrati alafin hasanah. Salat pakai imamah itu dilipat gandakan apa? Asyrati alaf, 10.000 kali salat tanpa, atau 10.000 kali kebaikan. Hadis-hadis yang seperti ini, ikhwan, tentang keutamaan khusus salat memakai imamah dikatakan oleh para ulama tidak ada satupun yang sahih. Bahkan hadis tadi dikatakan oleh Ibnu Hajar maudhu', la asla lahu. Hadis yang maudhu'. Tapi kita masuknya dari keumuman ayat tadi, dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya. Walaupun itu masuk dalam sunnatul adah beliau, kebiasaan Arab saat itu, tapi siapa saja mencontohnya mahabbatan, karena rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga karena itu yang dipilihkan oleh Allah untuk Rasulnya, maka itu yang paling bagusnya. Maka seorang berharap pahala pada hal tersebut. Wallahu ta'ala alam.